pada pertemuan atau pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan website sistem informasi akuntansi. Baik, untuk yang pertama-tama bagi kalian yang belum mempunyai akun bisa melalui register terlebih dahulu. Di sini saya contohkan dengan username Widodo. Nah, setelah kalian register, jika berhasil akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, setelah mempunyai akun, kalian sudah bisa melaksanakan login. Baik, ini adalah tampilan dari website sistem informasi akuntansi, yang dimana ini adalah tampilan dashboard yang menampilkan total pendapatan, total beban, rincian pendapatan, rincian beban, total laba rugi, dan di sini ada tampilan grafik dan juga pie ya teman-teman. Nah, jika kalian switch tombol ini akan menampilkan semua data yang ada, yang sudah kalian data, dan di sini filter untuk memfilter bagian mana atau periode mana yang akan kalian tampilkan. Nah, selanjutnya akan menuju menu bukti transaksi. Nah, di sini adalah langkah awal di mana kalian akan mengisi data atau menginput data transaksi penjualan maupun pembelian atau transaksi lainnya. Di sini saya contohkan untuk tanggal sudah terinput atau di log pada hari ini. Di sini kalian menambahkan keterangan, misal ini penjualan online. Nah, untuk rekening pertama kalian memilih kas kecil karena ini kategori penjualan, karena penjualan ini melibatkan nominal, berarti melibatkan akun kas. Dan di sini posisi ada keterangannya ya teman-teman. Di sini kita posisi di debit dan nominal saya contohkan 100.000. Nah, pada bukti transaksi di sini minimal harus melibatkan 2 transaksi atau 2 rekening. Jika melibatkan 1 rekening, di sini button simpan ini tidak bisa teman-teman, atau tidak bisa diinsert, tidak bisa diinput. Nah, untuk rekening kedua itu adalah pendapatan penjualan dengan posisi kredit sama seperti yang ada di keterangan tersebut, dan nominal sama seperti yang di atas pada rekening pertama, yaitu 100.000. Nah, setelah kalian menginput atau setelah kalian mengisi form, kalian sudah bisa menyimpan data transaksi.
Nah, setelah kalian berhasil menginput, akan muncul notifikasi berhasil seperti pada video ini. Lanjut, setelah bukti transaksi, data akan muncul di jurnal umum. Nah, pada jurnal umum di sini ada filter tanggal, periode awal dan periode akhir, dan urutan tanggal lama ke baru. Di sini ada dua opsi ya teman-teman. Ada tanggal baru ke lama dan ada tanggal lama ke baru. Tanggal lama ini seperti tanggal 1 sampai seterusnya. Kalau tanggal baru yang baru kalian input. Nah, di sini ya hasilnya sama seperti tadi yang kita inputkan. Nah, selanjutnya setelah jurnal umum masuk ke rekening atau buku besar. Nah, buku besar itu adalah lanjutan dari jurnal umum. Nah, dan fungsi dari buku besar ini adalah pengelompokan setiap akun. Jadi, setiap transaksi harus melibatkan minimal dua rekening. Nah, di sini pengelompokan setiap rekening tersebut seperti kas dan penjualan dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya untuk keterangan sama, dan untuk ref ini mengambil dari keterangannya JU itu jurnal umum, dan untuk 2025 bulan 6 tanggal 1 ini adalah tanggalnya dan ini urutan penginputannya. Nah, pada buku besar itu sudah menerapkan akuntansi ya. Jadi bagaimana penempatan aktiva, pasiva, pendapatan dan beban. Jadi untuk posisi debit dan kredit itu otomatis. Saya contohkan, karena ini kas itu posisinya di debit atau termasuk golongan di aktiva. Jadi jika ada di posisi kredit saat Anda menginputkan, nantinya hasilnya akan menjadi berkurang. Nah, ini adalah akun pendapatan penjualan. Saya contohkan untuk yang lebih lengkapnya. Nah, ini kas, pendapatan penjualan, dan beban lain-lain. Selanjutnya, neraca saldo. Nah, hampir sama, ada filter juga. Dan untuk pengertian dari neraca saldo adalah lanjutan atau hasil akhir dari buku besar dari setiap akun. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, untuk kas di debit 7.076.000 itu mengambil dari hasil akhir yang pengelompokan dari buku besar, teman-teman. Ini saya contohkan untuk lebih lengkapnya. Nah, ya, dan juga untuk total itu sama seperti jurnal umum. Hasilnya itu harus balance atau harus seimbang. Posisi debit dan kredit itu harus sama nominalnya. Jika tidak sama, pasti ada kesalahan di buku besar atau di jurnal umum. Seperti itu. Lanjut ke laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri itu mengambil dari akun pendapatan dan akun beban atau biaya, yang dimana ini nanti hasilnya dari pendapatan dikurangi dari beban. Saya contohkan untuk lebih lengkapnya.
sini cara perhitungannya adalah nominal pendapatan dikurangi nominal beban, yang hasil akhirnya menjadi jadi penjelasan seperti itu. Pendapatan dikurangi beban dan hasilnya adalah nominal atau total laba rugi bersih. Nah, jika atau hasil minus, nanti keterangan di laba rugi bersih akan minus, teman-teman. Nah, sekarang di riwayat. Riwayat di sini mengambil dari Anda melakukan aksi input transaksi ataupun hapus laporan. Hapus laporan di sini berada di laporan jurnal umum, yang dimana Anda bisa menghapus data tersebut. Dan nantinya nama kalian, tanggal, waktu, dan beserta keterangannya itu akan tampil di riwayat ini, di halaman riwayat. Sekarang untuk user. Nah, di menu user atau di halaman user, di sini menampilkan data-data user. Dan ini karena ini akun untuk karyawan ya. Di sini hanya bisa melihat usernya saja atau bisa melihat akunnya saja. Berapa akun yang sudah terdaftar. Dan karena ini karyawan, ini dibatasi untuk tidak bisa menghapus dan juga tidak bisa menambahkan akun. Jika ingin membuat akun ya dari register. Nah, di sini juga ada filter, di sini semua. Nah, jika untuk ingin menampilkan owner, hanya owner saja. Caranya seperti ini. Misal seperti ini. Jadi nantinya akan muncul namanya. Gitu.